5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pengunjung kebun binatang itu berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Adik-adik, kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia ini. Karena berasal dari daerah yang berbeda, maka sukunya pun juga berbeda. Nah, contohnya misalnya Kak Citra itu berasal dari Jawa Tengah. Berarti suku Kak Citra itu adalah suku Jawa. Kalau kalian berasal misalnya dari Bandung, itu ada suku Sunda. Lalu kalau dari Bali itu ada suku Bali. Jadi setiap daerah itu memiliki sukunya masing-masing. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau adik-adik. Maka dari itu suku bangsa di Indonesia ini sangat banyak. Jadi adik-adik karena kita itu ya termasuk dalam negara kepulauan yang pulaunya sangat banyak, membentang dari Sabang sampai Merauke, maka suku bangsa di Indonesia juga banyak adik-adik. Nah, ini adalah contoh-contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, ada suku Asmat dari Papua, lalu ada suku Bali, suku Jawa, suku Minang, suku Makassar, ada suku Betawi, lalu ada suku Madura, suku Dayak, dan suku Sunda. Nah, ini contoh-contoh beberapa suku saja yang ada di Indonesia. Pada banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, mari kita pasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Baria itu dari Madura, maka sukunya adalah suku Madura. Asep itu dari Bandung. Nah, di Bandung itu ada suku yang namanya suku Sunda. Joko dari Solo. Jadi, Solo itu kan di Jawa Tengah. Maka sukunya adalah suku Jawa. Madin itu berasal dari Jakarta. Maka sukunya Madin namanya adalah suku Betawi. Adik-adik, coba nih diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah dengan orang tua kalian. Nah, sikap kita terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal itu yang pertama, kita bisa tetap bermain bersama. Lalu kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus saling menghormati, saling membantu, dan saling menyapa. Jadi walaupun berbeda daerah dan berbeda sukunya, kita harus tetap hidup rukun. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang kata sapaan? Coba perhatikan contoh berikut ini. Baria, kamu sedang makan apa? Di sini ada kata sapaan. Apa kata sapaannya adik-adik? Ya, kalimat tanya itu ada kata sapaan yaitu Baria. Jadi kita memanggil orang yang kita sapa ini dengan panggilan Baria.
Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut ini. Yang pertama ada kata Bariah. Nah, di sini bisa begini. Hai Bariah, apa kabar? Seperti itu. Lalu mengandung kata Joko. Joko, ayo kita bermain sepak bola. Madin, Madin, kamu hebat sekali bermain basket. Lalu ada kata Asep, contohnya Asep, apa yang kamu makan? Kalau kalian itu bisa, kalian mau pergi kemana? Lalu ada kata sobat. Nah, maafkan aku sobat, sudah menjatuhkan tasmu. Lalu ada kata Pak Satpam, itu contoh kalimatnya. Pak Satpam, tolong bantu saya membuka pintu gerbang. Itu tadi adik-adik ya, kalimat sapaan menggunakan kata sapaan yang ada. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok itu disesuaikan dengan tempat binatang yang akan dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi menjadi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, maka dibagi 4 kelompok. Misalnya nih adik-adik, dalam satu kelas ada 20 siswa dan siswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Maka setiap kelompok karena dibagi 2 itu menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Nah, setengah dari 20 siswa itu ada berapa siswa? Kita bisa mencarinya dengan cara dibagi 20 siswa dibagi 2 karena dibagi menjadi 2 kelompok atau kita mau mencari setengahnya. Nah, 20 dibagi 2 itu sama dengan 10 siswa. Jadi, masing-masing kelompok akan terdiri dari 10 siswa. Nah, 10 siswa ini berarti menyatakan pecahan setengah dari semua siswa yaitu 20. Kak Citra sudah ajarkan kemarin dengan menggunakan gambar wortel dan gambar apel adik-adik untuk mencari misalnya setengah bagian dari jumlah benda atau manusia yang ada. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Kak Citra masih punya contohnya adik-adik. Siswa kelas 2 itu terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah setengah bagian itu berarti kita bagi 2. Berarti 36-nya kita bagi 2. Cara mencarinya bagaimana? Nah, adik-adik masih ingat pembelajaran di semester 1 tentang pembagian. Pembagian itu bisa dicari hasilnya dengan pengurangan berulang sampai 0. Berarti 36-nya ini kita kurangi dulu, kita kurangi 2 sampai hasil akhirnya 0. Ya, misalnya seperti ini adik-adik. Ya, Kak Citra sudah punya contohnya. Seperti ini, 36 dikurangi 2, oh baru 34, berarti belum 0. 34 kurangi 2, 32. 32 kurangi 2, 30. Sampai hasil akhirnya ini di sini 0. Nah, banyaknya pengurangan ini adalah hasil dari 36 bagi 2. Berapa banyaknya pengurangan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka karena ada 18 kali pengurangan, maka 36 dibagi 2 sama dengan adalah 18. Maka setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18 siswa. Seperti itu adik-adik mencarinya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sama, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Lalu sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah sepertiga bagiannya kita bagi menjadi 3 karena sepertiga bagian adik-adik ya. Cara mengerjakan pembagian dengan pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini Kak Citra sudah buat pengurangan berulangnya. 36 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Nah, karena ada 12 kali pengurangan, maka di sini 36 dibagi 3 sama dengan 12. Maka sepertiga bagian dari siswa kelas 2
adalah 12 siswa. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat contoh berikutnya. Sekarang kalau 1/4 bagian dari siswa kelas 2. Nah, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 berarti jumlah siswa ini dibagi 4. Nah, ya sama cara mengerjakannya dengan pembagian ya. Pembagian ini dikerjakan dengan pengurangan berulang sampai angka 0. Nah, ketemu di sini adik-adik. Ada 9 kali pengurangan. Maka 36 dibagi 4 itu sama dengan 9. Nah, ini bisa disimpulkan 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 9 siswa. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini ada gambar. Mari kita lingkari pecahan yang sesuai dengan gambar tersebut. Yang pertama pecahan setengah. Yang mana adik-adik? Ya, yang ini. Lalu gambar berikutnya ini pecahan berapa? Ya, ini adalah 1/4. Lalu gambar berikutnya ada 3 dinosaurus. Maka pecahan yang sesuai dengan gambar ini, ya, kalau ada 1 dinosaurus dari 3 dinosaurus yang ada berarti 1/3. Lalu berikutnya adik-adik, ini ada berapa bagian nih? Ya, ini ada setengah. Kalau ini adik-adik, ini adalah 1/3. Lalu kalau ular ini, ya ini pecahan 1/4. Lalu kalau belalang ini, ya ini adalah pecahan 1/2. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.